Pada video kali ini, aku bakal ngejelasin cara menyelesaikan soal ini dengan menggunakan POM-QM dan RStudio. Kita langsung masuk aja ke soal nomor 1. Nah, terdapat suatu perusahaan logistik mengoperasikan distribusi barang melalui beberapa jalur yang saling terhubung. Ini gambarnya, tentukan rute terpendek yang dapat dilalui dari titik awal A ke titik tujuan G, jarak dalam satuan kilometer. Nah, sekarang kita kerjain dulu pakai POM-QM. Nah, jadi kalau misalnya udah buka POM-QM-nya, langsung ke modul yang sebelah sini. Kita yang networks. Nah, ini kan ada 3 pilihannya. Nah, karena kita mau shortest rutenya, jadi pilihnya yang ini, yang shortest. Ininya berarti tadi di soal itu ada 12. Dan ininya direct. Lalu di oke. Nah, sekarang kita masukin ininya, datanya. Pertama itu ada dari A ke B. Nah, di sini Nah, di sini A, B, C, D, E dan seterusnya itu dilambangin sama angka. Jadi kita masukkan. Ini aku masukin dulu aja, nanti aku jelasin. Branch 9 itu 4, 6, 9, 5, 6, 5, 7, 4, 6, 7, 2. Nah, sekarang ini tuh jadi langkah pertama itu kita masukin dulu seluruh jaringan jalan yang menghubungkan setiap titiknya itu sama jarak-jaraknya. Ini di sini itu titiknya, dan di sini jaraknya. Nah, di sini ada beberapa branch yang menunjukkan hubungan antar node-nya. Jadi misalnya nih kayak ini branch 1 itu menunjukkan kayak jalur node 1 ke node 2 itu distance-nya tuh 3. Nah, ini tuh start node itu kayak 1, terus end node-nya itu 2. Itu maksudnya dia dari A ke B, terus distance-nya itu 3. Nah, dan seterusnya sampai ke branch 12. Nah, dari seluruh data yang dimasukin ini, lalu kita menghitung jalur dengan jarak yang paling minimum dari titik awal ke titik tujuan dengan mempertimbangkan juga semua kemungkinan jalur. Nah, jadi ini kalau udah kayak gini kita solve aja. Oke, jadi hasilnya itu menunjukkan jalur yang dipilih oleh sistem itu ada di branch 2, branch 7, sama branch 11. Nah, branch 2 ini tadi di start node-nya itu 1, yaitu A, berarti end node-nya itu 3, berarti C. Terus distance-nya itu 4, dan kumulatifnya itu 4. Lalu ada branch 7, dia start node-nya 3, end node-nya 5, berarti C ke E berarti ya, E. Lalu ininya distance-nya 12, kumulatif distance-nya itu 16, dan branch 11 start node-nya 5, end node-nya itu 7, distance-nya 4, dan kumulatif distance-nya itu 20. Nah, jadi total distance-nya itu 20. Jadi
jarak kumulatif yang diperolehnya itu 20. Rutenya juga melalui berarti dari start node-nya A sampai ke G. A, C, E, G berarti gitu. Oke, sekarang kita langsung cobain pakai RS Studio. Oke, selanjutnya kita mencoba pakai RS Studio. Nah, di sini aku udah buat sintaksnya ya. Jadi ini langsung aja kita run. Yang pertama kita harus dulu install package-nya dulu. Kita run dulu yang ini. Nah, setelah itu kita langsung run yang sintaks yang udah aku buat. Nomor 1. Nah, ini ada hasilnya. Oke, jadi kita bahas dulu sintaksnya. Jadi setelah data yang ini dimasukkan untuk mendefinisikan simpul dan sisi bobotnya, lalu kita membuat graf untuk memvisualisasikan menggunakan fungsi yang ini, yang plot, yang bawahnya itu, sehingga bisa terlihat hubungan antar simpulnya dan bobot setiap jaraknya. Nah, visualisasi ini juga yang menggambarkan dari jalur A sampai G. Terus kita juga hitung jalur terpendek, itu pakainya shortest path dengan titiknya itu dari A sampai G, lalu mempertimbangkan juga bobotnya dan jalur. Nah, habis itu jarak total, distance-nya, untuk menghitung jarak minimum dari titik awal ke titik tujuan berdasarkan bobotnya. Nah, habis itu ini langsung tadi habis kita run. Jadi berdasarkan hasil perhitungannya itu diperoleh jalur terpendeknya itu 20 km. Nah, itu tuh jaraknya diperoleh dari penjumlahan dari A ke C itu 4, ada dari C ke E itu 12, terus E ke G tadi yang sebelumnya E ke G itu 4, dan pokoknya ditotalin itu semuanya ada 20 km. Jadi itu rute yang paling efisien. Oke, sekarang kita langsung masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2, ada perusahaan manufaktur phone holder akan mengirim produknya ke 7 kota berbeda melalui jaringan jalan yang tersedia. Nah, jarak antar kota ditunjukkan dalam kilometer. Tentukan rute distribusi terbaik dari kota A ke setiap kota lainnya dengan memperhatikan keterbatasan jaringan jalan yang ada. Nah, kalau ini kita pakainya itu bukan shortest route, tapi kita pakai spanning tree. Nah, sekarang kita coba dulu pakai POM-QM. Nah, kita ngerjain dulu pakai POM-QM. Nah, jadi di POM-QM ini kita pakainya tadi yang di modul, terus ke networks ini. Nah, lalu di sini, nah ada 3 kan. Tadi kan yang pertama kita pakai shortest route. Nah, sekarang kita pakai minimum spanning tree. Nah, ini udah minimum spanning tree yang ini. Sekarang kita masukin aja data-datanya dulu. Masukin dulu datanya. 7 1 5 12 2 3
dan terakhir 6, 7. Nah, oke, sekarang aku jelasin. Jadi di POMCAM ini kita pakai tadi metode spanning tree kan, yang MST. Nah, jadi abis masukin seluruh datanya, kita ini juga ada branch-nya sampai 12. Itu menunjukkan hubungan antara kedua node-nya sama biaya atau jaraknya. Ini kalau di sini cost. Terus ini misalnya kayak tadi, kayak branch 1 itu start node-nya itu 1 atau dia A, end node-nya itu 2 berarti B. Terus cost-nya itu berarti 6 biayanya tuh 6 gitu. Nah, lalu kalau udah datanya dimasukin semua ini bisa menghitung MST-nya dengan total jarak minimum tanpa bentuk siklusnya. Nah, kita coba solve. Nah, jadi ini tuh hasil perhitungannya ini yang branch yang ditandain sama Y ini, dia jalur tersebut itu bagian dari minimum. Jadi ini nih yang ditandain Y, ada yang ini, yang branch 1, 4, 6, 8, 10, sama 12. Ini biayanya ada 6, 2, 4, 3, 3, 4. Nah, ini udah minimum. Dan kalau ditotalin semuanya ada 22. Jadi total biaya atau total jarak minimum yang bakal diperoleh itu sebesar 22 km. Itu deh. Sekarang kita pakai RStudio. Pada soal nomor 2 ini kita yang pertama ini ada sintaksnya ya. Aku udah masukin sintaksnya. Di sini ada mendefinisikan simpul dan sisi dengan bobot jarak kilometer. Ini tadi datanya. Lalu kita juga akan membuat graf bobotnya. Ininya parameternya directnya itu false karena berarti jaringannya itu jalannya ada 2 arah. Nah, terus kalau udah terbentuk, kita juga memvisualisasikan jaringan menggunakan yang plot graph untuk visualisasi itu. Lalu juga kita menghitung minimum spanning tree-nya, MST-nya. Ini rumusnya algoritma prim. Lalu kita menghitung MST-nya ini memakai yang ini, MST. Ini. Lalu memvisualisasikan juga plot MST-nya. Dan tampilkan sisi yang membentuk, print, dan hitung total bobot MST-nya, total weight, dan dijumlahkan sum ini, lalu di print. Nah, sekarang kita langsung aja di run. Nah, sama kayak hasil POMCAM. Jadi hasil perhitungannya ini menunjukkan bahwa sisi yang dipilihnya itu bagian dari MST-nya itu ada dari A ke B, itu jaraknya 6. Lalu B ke C itu jaraknya 2. Ini yang ini nih. B ke C itu 2, C ke G itu 3, D ke G itu 4, E ke F itu 3, dan F ke G itu 4. Pokoknya di sum semuanya dijumlahin, yaitu hasilnya 22 km. Oke, sekian video tutorial aku kali ini. Terima kasih semuanya.